Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Anissa Pertiwi, NIM 21060004. Saya Mayang Marisa Rahman, NIM 21060021. Di sini kami akan mempresentasikan bab 3, mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1, sesi 057, materi pertemuan 4, bab 3, tentang teori-teori klasik pembangunan, suatu analisis komparatif. Baiklah, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya Mayang. Pada Mayang dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang 4 pendekatan teori-teori kelas pembangunan ekonomi, yaitu dekade 1950-an dan 1960-an. Para teorisi cenderung memandang proses pembangunan sebagai serangkaian pertumbuhan ekonomi yang berurutan, yang pasti akan dialami oleh setiap negara yang menjalankan pembangunan. Pandangan ini merupakan satu bentuk teori ekonomi yang menyoroti pembangunan sebagai panduan dan kuantitas tabungan nasional, penanaman modal, dan bantuan asing dalam jumlah yang tepat. Kesemuanya itu harus dapat mungkin diupayakan serta diadakan oleh negara-negara dunia ketiga agar mereka juga dapat menapaki jalur-jalur pertumbuhan ekonomi modern yang menurut sejarahnya telah dilalui dengan sukses oleh negara-negara yang sekarang maju. Selanjutnya dekade 1970-an. Pendekatan tahapan linear tergusur oleh dua aliran pemikiran ekonomi yang sesungguhnya lebih berbau ideologis daripada akademis, yaitu aliran pemikiran pertama menitikberatkan pada teori dan pola perubahan. Aliran pemikiran kedua adalah revolusi ketergantungan internasional. Selanjutnya, akhir 1980-an dan awal 1990-an. Teori baru pertumbuhan ekonomi. Teori ini mencoba memodifikasikan dan mengembangkan teori pertumbuhan tradisional sedemikian rupa sehingga ia dapat menjelaskan mengapa ada sebagian negara yang mampu berkembang begitu cepat, sedangkan yang lain begitu sulit atau bahkan mengalami stagnasi atau kemacetan. Selanjutnya, teori tahapan linear. Tahapan pertumbuhan Rostow. Menurut Rostow, dalam proses pembangunannya, suatu negara akan melalui beberapa tahapan yang utama berikut. Tahapan tradisional dengan pendapatan per kapita yang rendah dan kegiatan ekonomi yang stagnan. Yang kedua, tahapan tradisional, di mana tahapan prakondisi bagi pertumbuhan dipersiapkan. Yang ketiga, tahapan lepas landas. Ini merupakan permulaan bagi adanya proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Yang keempat, tahapan awal menuju kematangan ekonomi. Yang kelima, tahapan produksi dan konsumsi massal yang bersifat industri. Inilah tahapan pembangunan atau development stage. Selanjutnya, model pertumbuhan Harrod-Domar. Sebuah persamaan yang menunjukkan hubungan fungsional secara ekonomis antara berbagai variabel pokok ekonomi. Pada intinya, model ini menyatakan tingkat pertumbuhan GDP atau G secara langsung tergantung pada tingkat tabungan nasional atau S. Sebaliknya akan menentukan rasio modal output atau K sehingga persamaan adalah G sama dengan S per K.
Persamaan tersebut mengambil nama dari dua ekonom terkemuka, yakni Sir Roy Harrod dari Inggris dan E.F. Domar dari Amerika Serikat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mayang. Selanjutnya, materi akan saya bacakan. Hambatan dan kendala. Hambatan utama dalam pembangunan menurut teori ini adalah relatif rendahnya tingkat pembentukan modal di kebanyakan negara miskin. Namun, jika suatu negara benar-benar ingin mengalami pertumbuhan pada tingkat katakanlah 7% per tahun, dan seandainya negara ini tidak dapat menghimpun tabungan dan investasi pada tingkat 20% dari pendapatan nasional, dengan asumsi C, rasio akhir modal output agregat adalah 3, dan hanya mampu menabung sebanyak 15%, negara ini dapat memenuhi kekurangan kesenjangan tabungan sebesar 6% melalui bantuan luar negeri atau investasi swasta. Adapun syarat perlu versus syarat cukup. Beberapa kritik terhadap model tahapan pertumbuhan. Yang pertama yaitu syarat perlu atau necessary condition, yaitu syarat yang diperlukan demi terjadinya suatu peristiwa. Meskipun mungkin jika syarat itu tidak disertai oleh yang lain, maka peristiwa tersebut tidak bisa terjadi. Sebagai contoh, pembentukan modal atau kapital merupakan syarat perlu guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebelum pertumbuhan output terjadi, harus ada alatnya dahulu untuk menghasilkan output tersebut. Akan tetapi, agar pertumbuhan tersebut bisa berlangsung secara berkesinambungan, maka harus ada pula perubahan sosial, kelembagaan, dan sikap yang menunjang. Adapun syarat cukup atau sufficient condition, yaitu adalah suatu kondisi yang harus dipenuhi guna memungkinkan suatu hal bisa terjadi. Sebagai contoh, menjadi mahasiswa dari sebuah universitas tertentu merupakan syarat cukup untuk menerima pinjaman dana dari program kredit mahasiswa. Selanjutnya yaitu materi terkait model perubahan struktural. Teori perubahan struktural berfokus pada mekanisme yang diterapkan negara-negara terbelakang untuk mengubah struktur perekonomian domestik mereka. Dari yang tadinya sangat menekankan pertanian subsistem tradisional menjadi perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi perkotaan, serta industri manufaktur dan jasa lebih beragam. Teori ini menggunakan pendekatan teori neoklasik tentang harga dan alokasi sumber daya, serta metode ekonometri modern untuk menjelaskan cara berlangsungnya suatu transformasi. Selanjutnya yaitu teori pembangunan Lewis. Teori pembangunan ini menyatakan bahwa jika surplus tenaga kerja atau surplus labor dari sektor pertanian tradisional bisa dialihkan ke sektor industri modern yang daya serap tenaga kerjanya semakin tinggi, maka hal itu akan mempromosikan industrialisasi dan dengan sendirinya akan memacu adanya pembangunan serta berkesinambungan. Adapun kritik terhadap model Lewis ini yaitu meskipun model pembangunan dua sektor Lewis tampak sederhana dan secara umum mencerminkan pengalaman sejarah pertumbuhan perekonomian di negara-negara barat, 4 asumsi dasarnya tidak sesuai dengan realita kelembagaan dan perekonomian di kebanyakan negara berkembang saat ini. Adapun perubahan struktural dan pola pengembangan. Proses pengubahan struktur industri dari suatu perekonomian agar kontribusi sektor manufaktur terhadap pendapatan nasional atau national income lebih tinggi daripada sektor pertanian. Dapat juga diartikan sebagai perubahan komposisi industri dalam perekonomian. Para analis perubahan struktural empiris menekankan kendala domestik dan internasional terhadap pembangunan. Kendala domestik mencakup kendala ekonomi seperti dukungan sumber daya suatu negara, serta luas wilayah dan jumlah penduduk. Adapun kendala kelembagaan seperti kebijakan dan tujuan pemerintah. Kendala internasional terhadap pembangunan mencakup akses ke modal eksternal, teknologi, dan perdagangan internasional. Baiklah. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.